Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan ikan julung-julung. Beberapa waktu lalu, saya hunting ikan julung-julung di habitatnya. Kebetulan di selokan kecil dekat rumah ada habitat ikan julung-julung. Dan saya rawat dalam tank. Nah, beberapa pekan terakhir ini ternyata ikan julung-julung itu berkembang biak. Dalam perawatan ikan julung-julung ini tidak ada perlakuan khusus pemirsa. Saya hanya memberikan pakan bloodworm maupun jentik nyamuk. Juga disediakan tanaman air, tapi tanaman airnya juga sedikit. Satu berada di bawah dan sebagian mengambang akibat patah. Dan itu jenis kabumba. Pertama kali saya tahu bahwa julung-julung air tawar ini berkembang biak, ada satu burayak julung-julung yang berenang-renang. Berenang-renang dari bawah menuju atas. Nah, dalam perkembangbiakan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam perawatan ikan julung-julung ini, saya rawat dengan suhu kurang lebih 24 sampai 26 derajat Celcius dengan pH 6,5. Saya hanya memberikan pakan bloodworm ataupun jentik nyamuk, itu juga jika ada. Nah, setelah beberapa pekan, ternyata terlihat anakan ikan julung-julung berenang-renang. Saya teliti, anakan itu berada di tanaman air yang mengapung di atas. Ternyata anakan ikan julung-julung itu bersembunyi. Dan setelah terlihat seperti itu, maka saya berikan pelet pengli ukuran 0 untuk dia bisa makan. Ternyata dia mau makan. Akan tetapi burayak ikan julung-julung ini semakin sedikit. Nah, ternyata burayak ikan julung-julung ini kembali dimakan oleh julung-julung dewasa ataupun indukannya, saya tidak mengetahui, tapi terlihat bahwa ikan julung-julung memakan anaknya. Dalam budidaya ikan julung-julung, mungkin saya ini juga baru pertama kali. Alangkah baiknya apabila dikembangbiakan, bagusnya antara induk atau anakan dipisahkan. Jikapun tidak, perbanyaklah tanaman air. Nah, hasil pengamatan saya ternyata ketinggian air itu terlalu tinggi. Harusnya sedikit dikurangi karena ikan julung-julung ini termasuk ikan perenang atas dan sekali-kali mungkin ke bawah untuk mengambil makanan. Nah, satu persatu anakan ikan julung-julung ini hilang atau dimakan oleh indukannya. Dan apabila diperbanyak tanaman air seperti tanaman kabumba, maka anakan julung-julung ini kemungkinan dapat bersembunyi pemirsa, dan bisa terhindar dari ikan julung-julung dewasa yang akan memakannya. Tapi alangkah baiknya atau lebih efektif antara anakan dan burayak dipisahkan. Dan saya melihat untuk burayak julung-julung ini diberikan pelet pengli ukuran 0 saja, karena ukuran 0 itu mengambang di atas air, karena ikan julung-julung itu berada di permukaan. Dan ukuran pelet pengli yang kecil, maka anakan julung-julung mampu memakannya karena hampir sesuai dengan bukaan mulutnya pemirsa. Nah, anakan ikan julung-julung itu kurang lebih 3 hari membawa cadangan makanan seperti halnya burayak ikan lainnya. Jadi ada cadangan makanan, dan setelah habis maka akan belajar mencari pakan. Maka dari itu sediakanlah pakan untuk burayak ini setelah terlihat cadangan makanan habis, karena terlihat perutnya gendut kayak seperti ada kuning telurnya itu. Nah, itulah cadangan makanannya. Apabila tidak dipisahkan dengan indukan, perbanyaklah tanaman air agar anakan ini mampu menghindari pemangsa atau julung-julung dewasa. Mungkin menyangka julung-julung dewasa itu melihat burayak julung-julung itu adalah jentik nyamuk, karena julung-julung air tawar ini senang dengan pakan jentik nyamuk. Seperti halnya ikan gapi, tidak ada penanganan khusus dalam pemeliharaan atau dalam perkembangbiakan ikan julung-julung ini. Saya juga kemungkinan julung-julung ini sudah lama berkembang biak, akan tetapi anaknya terus dimakan karena
tanaman air yang mengambang dalam tank saya hanya sedikit. Nah, mungkin kedepannya akan saya tambah kembali tanaman air agar anakan nyelunjung dapat bersembunyi. Tapi untuk sementara ini saya coba apakah ada anakan ikan julung-julung ini yang tersisa dengan tanaman air yang sangat sedikit. Apabila tidak tersisa, ya sudah jelas burayak ikan julung-julung ini habis dimakan oleh indukan maupun oleh ikan julung-julung air tawar dewasa. Nah, mungkin seperti ini perkembangbiakan ikan julung-julung. Silakan bagi teman-teman sekalian yang suka berbudidaya ikan hias, baiknya boleh dicoba untuk ikan julung-julung ini karena perkembangbiakannya sangat mudah. Saya juga mengambil dari alam, awalnya tidak tahu mana julung-julung jantan dan mana julung-julung betina, dan setelah dimasukkan dalam tank beberapa pekan ternyata dapat berkembang biak. Mungkin sekian sepintas tentang perkembangbiakan ikan julung-julung yang saya lihat dalam akuarium saya ini pemirsa, dan nanti akan saya rekayasa kembali di dalam akuarium itu untuk menambah banyak tanaman air. Dan saya sengaja tidak akan memisahkan antara julung-julung dewasa dengan burayak julung-julung dengan kerapatan tanaman air yang begitu banyak. Apakah mampu bertahan hidup dengan jumlah yang banyak atau tidak? Dan apabila jumlahnya hanya sedikit, berarti harus dipisahkan. Mungkin sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, cintailah fauna yang ada di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.